Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan para istimewa kemudian. Yang keempat pemaparan program. Yang kelima musyawarah dan tanya jawab. Yang keenam tanggapan ketua komite. Yang ketujuh kesimpulan dan penutup. Untuk membuka acara siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Amin. Meningkat kepada acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia yang akan dipandu oleh Ananda Gifari. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri dan bagi Bapak Ibu yang online dapat mengikuti bacaan tetap duduk itu. Sarana. Terima kasih. Agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Konsil SPD Kirim. Kepada Bapak Nur Konsil, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya siang ini, mari kita awali dengan meminta dan berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت Bapaknya di atas tengganya dan anak gambar bapaknya. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة مبارك مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم اجعل مالنا مالا تماما مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم بارك لنا في أمورنا اللهم بارك لنا في مجلسنا اللهم بارك لنا في مشاورتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, meningkat ke acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Budi Mulia yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Setianingrum MPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allahu khairan. Alhamdulillah Bapak Ibu ada yang hari ini yang cerah setelah kemarin ada hujan angin. Alhamdulillah kami sempat berdengar kasih Allah, kita semua bisa berkumpul dalam suasana aman. Alhamdulillah hingga persaudaraan kegiatan. Perkenalkan, nama saya Erna Setianingrum. Saya adalah Kepala SMA Budi Mulia. Ini Bapak Ibu namanya adalah Bapak Haji Agus Purwanto. Bapak Haji Agus Purwanto dengan program dari Yayasan Pendidikan Mulia itu adalah perputaran. Maksudnya Pak Haji Agus Purwanto itu tidak ada pasangan. Maksudnya priorisasi. Itu nanti demikian Bapak Ibu. Jadi saya menjabat satu periode ikut Bapak. Untuk kemudian ini baru. Saya yang menahi Allah Yayasan Pendidikan Mulia untuk belajar. Biar yang nggak pintar Pak Agus saja mau belajar. Karena saya mau lagi kerja, itu saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Jadi saya berusaha selama saya menjabat jadi kepala sekolah akan terbuka dengan Bapak Ibu, dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi kami tidak akan mengambil keputusan secara sepihak. Hanya kami yang menentukan. Tapi Bapak Ibu ikut andil dalam program-program sekolah. Tentunya saja setiap program ada biaya. Biaya tidak disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Itulah tujuannya kami. Dan mudah-mudahan visi misi nanti kita buat bersama dan bisa mencapai visi misi. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah jazakillahu khairan atas sambutan dari Ibu Kepala SMA Budi Mulia. Sebelum masuk ke acara inti, Bapak Ibu hadirin dimohon untuk dapat berfoto bersama sebagai dokumentasi kegiatan sekolah. Kepada Bapak Ibu yang online di rumah, dimohon untuk on cam, dan kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah, bisa maju ke depan untuk berfoto bersama. Untuk yang pertama kepada ibu-ibu dulu, mohon masalahnya untuk maju ke depan.
Ibu-ibu wali kelasnya, monggo silakan. Bapak Ibu yang ada di rumah dimohon untuk on cam. Membuka Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya kepada bapak-bapak yang ada di ruangan ini, dimohon untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Untuk yang di rumah boleh masih tetap on cam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Acara selanjutnya kita akan memasuki pada acara inti, yaitu pemaparan program kegiatan dan pembiayaan tahun ajaran baru yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Kozin, SPD GR. Kepada beliau disilakan. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin semuanya, kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Guru BK, Bapak Ibu orang tua, wali murid, serta anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan. Terlebih dahulu kita awali dengan ucapan syukur atas kehadirat Allah SWT dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kalinya kita sampaikan rasa syukur kita atas amal soleh dari para pengantar agama dengan kalimat syukur Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir secara offline maupun online, semuanya disyukuri Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Bapak Ibu mohon izin untuk sedikit memaparkan materi inti pada kegiatan sosialisasi dan rapat program sekolah di kelas 12 serta kaitan pembiayaan. Meskipun saat ini anak-anak kita itu masih kelas 11 Bapak Ibu, tapi kita sudah persiapan untuk menyongsong di kelas 12 karena tidak lama lagi sudah akan memasuki akhir tahun ajaran. Di slide-nya belum kelihatan Bapak Ibu ini. Oh, berarti hanya di laptop saya yang kelihatan. Sambil menunggu operator ya. Saya lihat operator kita ini super sibuk Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ridho yang tadi tidak tersebut namanya. Gitu. Bapak calon haji Ridho Robi SPD. Sambil berjalan Bapak Ibu, menyiapkan dari operator.
sedikit selayang pandang terkait dengan SMA Budi Mulya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu yang tinggal dan berdomisili di Kerawang sudah tidak asing. Bahkan kalau saya bilang sangat kenal sekali dengan SMA Budi Mulya. SMA Budi Mulya Kerawang adalah lembaga pendidikan menengah yang berkomitmen untuk mencetak generasi muda yang berintelektual, mandiri, dan berakhlakul karimah. Sesuai dengan visi dari SMA Budi Mulya, yaitu terwujudnya intelektual muslim mandiri berakhlakul karimah. Maka SMA Budi Mulya berupaya membentuk peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual atau akademik, tetapi juga matang di dalam karakter, budi pekerti, serta kepribadian Islami. Melalui program pendidikan yang terstruktur, sekolah ini mendorong siswa-siswi untuk memiliki wawasan yang luas, keterampilan hidup yang aplikatif, serta sikap tertib dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, SMA Budi Mulya Kerawang terus mengembangkan sistem administratif yang efektif guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar, pembinaan siswa, pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, serta penataan lingkungan sekolah yang berbasis Green School, dan juga penguatan budaya Wiyata Mandala. Sehingga harapannya ini menciptakan pembelajaran yang nyaman dan inspiratif. Selain itu juga Bapak Ibu, SMA Budi Mulya terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada, pondok pesantren, komite, orang tua siswa, dan beberapa stakeholder terkait. Untuk hal itu Bapak Ibu, maka terkait dengan program keberlanjutan, kita sudah mulai rancang dan kita sampaikan, kita aplikasikan dari kelas 10. Akan saya sedikit mengingatkan kembali atau kita ulas kembali program keberlanjutan yang sudah digarap oleh SMA Budi Mulya dari mulai kelas 10, 11, dan nanti di kelas 12. Dari mulai kelas 10, Bapak Ibu, untuk memastikan proses pendidikan berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan potensi minat dari seluruh peserta didik, seluruh murid, maka SMA Budi Mulya menerapkan program pengembangan berkelanjutan. Ya, seperti yang tadi kami ulas. Kondisi Bapak Ibu ini ada sedikit trouble. Ya, sambil diupayakan Bapak Ibu nih, saya lanjutkan saja. Nah, nanti di Zoom juga ada Pak Rida, maksudnya di Zoom juga ditampilkan share screen-nya. Ya. Kalau di sini lihat saya aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi di sini nggak tertampil kalimatnya ya. Hanya mendengar suara saya, nggak apa-apa. Kita mulai dari kelas 10 Bapak Ibu ya. Di kelas 10 kita awali dengan pemetaan karakteristik siswa, di mana pada tahap awal ini sekolah sudah melakukan proses pemetaan untuk mengenali karakteristik masing-masing peserta didik, mulai dari minat, bakat, gaya belajar, dilalui dengan berbagai observasi, tes psikologi, wawancara, pendampingan dari wali kelas, guru, serta guru BK. Diharapkan siswa di kelas 10 mulai memahami potensi dirinya, dan sekolah memiliki dasar sebagai acuan untuk pembinaan pada jenjang kelas berikutnya. Kemudian di kelas 11, setelah mereka mendapatkan pemetaan tentang potensi, kemudian siswa diarahkan untuk memilih mata pelajaran peminatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Bapak Ibu kita kenal kalau dulu ada penjurusan. Kalau di kurikulum Merdeka,
Yang saat ini masih itu adalah peminatan mata pelajaran. Proses pemilihan ini dilakukan dengan pendampingan agar apa? Siswa di dalam memilih jurusan itu tidak hanya karena kaitan pengaruh teman, karena banyak yang milih di situ gitu, atau trennya, akan tetapi memang berdasarkan kemampuan akademik, passion maupun cita-cita masa depan. Sehingga ini menjadi dasar untuk pengembangan potensi yang lebih spesifik dan juga terarah. Kemudian di kelas 12 yang nanti akan bersama-sama dilalui oleh anak-anak kita saat ini yang sudah duduk di kelas 11, yaitu bimbingan persiapan setelah lulus. Menyongsong era baru di mana bukan lagi dunia pendidikan tapi dunia nyata. Memasuki kelas 12, siswa diberikan program bimbingan keberlanjutan sesuai dengan peminatan yang sudah dipilih berdasarkan angket dan juga komunikasi ke orang tua. Selain pendalaman materi, siswa juga akan mendapatkan beberapa bimbingan yang terarah. Yang pertama, Bapak Ibu akan sedikit kami ulas, yaitu bimbingan sukses masuk perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah bimbingan sukses masuk dunia kerja, dan yang ketiga adalah bimbingan menjadi wirausahawan mandiri. Kesemua ini bertujuan agar siswa memiliki pemahaman yang lebih matang tentang langkah apa yang perlu diambil untuk menghadapi dunia nyata setelah mereka lulus dari SMA Budi Mulia. Sudah tampak, Bu? Oh ya, ini yang dari third screen ya, tidak apa-apa. Lanjut ke program di kelas 12. Nah, ini akan sedikit kami jelaskan lebih lebar lagi, namun tidak lebar banget ya. Ada program di kelas 12 yang diikuti dan harus diikuti oleh seluruh peserta didik atau seluruh murid. Yang pertama adalah program bimbingan yang tadi sedikit kami ulas. Bapak Ibu, kalau kita Sugeng Rawung tadi memang Pak Hari lagi ada keperluan, Bu, jadi diizin tadi ke saya. Mohon izin Pak Hari, kami lanjut. Terkait dengan program bimbingan, Bapak Ibu, ada 3 program yang memang menjadi bekal sebelum anak-anak lulus dari SMA Budi Mulia. Dan ini dirancang Bapak Ibu untuk membantu siswa menentukan arah masa depan berdasarkan dari minat, bakat, potensi. Jadi sekolah itu mengalokasikan, membimbing, menyiapkan wadah. Potensinya dasarnya dari anak-anak semuanya. Yang pertama adalah bimbingan kuliah. Di bimbingan kuliah Bapak Ibu, kalau kita lihat pada tahun ajaran kemarin, alhamdulillah anak kita juga sudah ada yang 2 tahun yang lalu ya, masuk ke IBB, tahun sebelumnya ke UGM. Ini termasuk lahir dari program bimbingan sekolah, di mana di dalam bimbingan kuliah nanti ada berbagai hal yang anak-anak dapatkan, mulai dari pendampingan SNBP, jadi mulai anak membuat, mendaftar, itu kita dampingi, pendalaman materi tes UTBK, kemudian pendampingan daftar, pembuatan akun kuliah, informasi jalur masuk perguruan tinggi, pendampingan beasiswa KIP, bahkan kita juga akan membantu fasilitasi, kemudian tips trik untuk memilih dan sukses masuk perguruan tinggi. Ini adalah yang nanti akan lebih banyak didapatkan oleh anak-anak yang mengambil bimbingan kuliah. Kemudian yang kedua, yaitu bimbingan kerja. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu, anak-anak kita ternyata setelah lulus tidak semuanya studi lanjut. Ada yang memang dirinya sudah dipersiapkan dengan berbagai alasan masuk ke perusahaan atau masuk ke dunia kerja, dunia usaha, dunia kerja. Untuk itu bimbingan kerja nanti di SMA Budi Mulia beberapa hal yang didapatkan termasuk adalah pelatihan soft skill, kemudian pembuatan CV, surat lamaran, simulasi dan praktek wawancara,
interview dengan HRD atau atau pihak pihak terkait, terkait, kemudian penyaluran sesuai dengan kriteria perusahaan, termasuk yang sering kami sampaikan adalah pengikutan tes di PT Yamaha dan beberapa perusahaan terkait, kemudian penyaluran sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan yang relevan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu tidak kalah pentingnya yaitu bimbingan wirausaha, yang mana anak-anak kita nanti di dalam bimbingan wirausaha akan mendapatkan materi termasuk mindset bagaimana menjadi wirausahawan. Ini mindset yang perlu dibekali secara khusus karena tidak semua orang berani dan siap terjun menjadi wirausahawan. Nah di SMA nanti di program bimbingan wirausaha akan digodok dan disampaikan hal tersebut. Termasuk juga pelatihan pembuatan ide bisnis sederhana, pengelolaan keuangan usaha, studi kasus bisnis, membangun wirausaha mandiri sampai dengan pemagangan untuk belajar kepada wirausahawan sukses terkait. Untuk itu Bapak Ibu, demi melancarkan program kegiatan tersebut, maka nanti akan disampaikan beberapa hal yang terkait dengan Bapak Ibu. Kami mengharapkan Bapak Ibu dengan program ini bisa mendukung program sekolah sehingga sekolah betul-betul bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya selain program adalah ujian, yang dimana ujian ini menjadi salah satu bentuk evaluasi akhir terhadap pencapaian kompetensi anak selama bersekolah di SMA Budi Mulia. Jadi selama 3 tahun nanti akan ada namanya PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang. Ya benar ya, akhir jenjang apa akhir tahun? Oh akhir jenjang. Kalau salah dicolek benar ya. Akhir jenjang. Dan ini juga Bapak Ibu nanti akan terkait juga dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, selain 2 program sekolah tersebut, kita masuk kepada pembiayaan. Di dalam pembiayaan nanti akan kami sampaikan juga beberapa hal yang belum kami sampaikan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak selama di kelas 12. Pertama untuk kegiatan pembiayaan di kelas 12, kita bagi atas 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah pembiayaan SPP selama 1 tahun, kurang lebih di angka nominal 3.600.000. Nah ini kalau kita bagi 12 bulan ini masih tetap 300.000 Bapak Ibu. Memang kalau dikalikan 10 banyak, tapi kalau dibagi 10 jadi sedikit ya toh? Kemudian tidak ada kenaikan ya tetap. Kemudian yang kedua peningkatan mutu, ini kaitannya mendukung program dan kegiatan pembelajaran anak selama di kelas 12. Kemudian yang ketiga adalah biaya akhir tahun. Untuk rinciannya nanti akan kami sampaikan di slide selanjutnya. Perlu kita ketahui selama kelas 12 secara hitungan kumulatif adalah Rp6.650.000. Ini biaya 1 tahun Bapak Ibu ya. Namun di dalam pembayarannya dibagi atas 10 kali tahapan. Nah, kita kenal tahap pertama 2, 3 sampai 10. Untuk di tahap pertama, kalau istilah sekolah itu plus daftar ulang. Tahap pertama memang agak lebih besar Bapak Ibu, kurang lebih di angka nilai Rp1.700.000. Kemudian di tahap 2 sampai dengan tahap 10 di angka Rp550.000. Selanjutnya kami akan sampaikan beberapa rincian sebetulnya kegiatan di akhir tahun itu apa saja. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, ini sudah muncul kegiatan akhir tahun yang jumlahnya kurang lebih 2 juta sekian tadi. Rinciannya ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, bimbingan. Sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya bimbingan ya? Nah, biar tidak lama-lama. Bimbingan. Jadi menyangkut 3 hal tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan ujian. Nah, kalau ujian di sini 600, kemudian sumbangan komputer. Bapak Ibu, era
IT, era globalisasi saat ini. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, maka SMA Budi Mulia Karawang terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang. Salah satunya adalah komputer. Komputer yang ada di sekitar Bapak Ibu yang sekarang hadir langsung ini adalah salah satu bentuk wujud dari ini. Kemudian komputer menjadi salah satu kebutuhan yang penting Bapak Ibu di dalam proses belajar, terutama menunjang belajar berbasis IT, contohnya simulasi, UTBK dan seterusnya, pelatihan komputer atau pelatihan manajemen berbasis komputer dan seterusnya. Ini tidak bisa kita pungkiri, zaman sekarang sangat penting untuk kita bekali terhadap anak-anak kita. Untuk itu, agar fasilitas ini dapat memenuhi standar yang kita butuhkan bersama, maka sekolah dalam hal ini membutuhkan sumbangan untuk pengadaan, perawatan, dan seterusnya di masing-masing orang tua, kurang lebih di angka Rp500.000. Apa saja sih Pak kegunaan dari sumbangan komputer ini, termasuk yang tadi saya singgung, mulai dari pemeliharaan, pembelaan, pemerajaan, ya toh, mulai dari beli, memelihara, meremajakan, kemudian dukungan jaringan internet, pengadaan software untuk kebutuhan pembelajaran, pelaksanaan ujian berbasis komputer dan seterusnya. Dengan adanya dukungan ini Bapak Ibu, kita harapkan pembelajaran menggunakan teknologi ini akan lebih optimal, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi dunia pendidikan yang berkelanjutan yang semua sekarang semakin digital. Ya. Kalau kita flashback ke belakang 2019, bagaimana kita dipaksa mau nggak mau pembelajaran berbasis digital, berbasis daring. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, di bawahnya pengadaan dan perawatan AC. Bapak Ibu, kalau tinggal di Karawang 1 hari, insya Allah langsung bisa menilai dan merasakan. Karawang itu ternyata hangat. Hangat orangnya, hangat cuacanya. Saya nggak bilang panas, hangat. Gitu. Hangat orangnya, hangat cuacanya. Termasuk Bapak Ibu ini hangat orangnya, humble. Gitu. Termasuk suasana. Tentunya Bapak Ibu, untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, sejuk, ya, terasa kondusif di ruang kelas, maka Mulia Karawang akan program pengadaan dan perawatan AC. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah terwujud 6 kelas. Nah, dan pengadaan awal dari pengadaan sekarang nanti ada penurunan. Karena ini pengadaan sudah besar. Ya, penurunan. Kondisi ruang kelas yang nyaman pastinya akan berpengaruh terhadap proses belajar konsentrasi anak. Ada juga anak itu ternyata ketika dulu pernah ada isu sekolah nih Budi Mulia tawaf terus, keliling terus. Ternyata Pak ruang kelasnya panas. Ada. Ketika setelah kasih AC, alhamdulillah tidur. Nah, ini bercanda Bapak Ibu. Maksudnya anak alhamdulillah lebih nyaman. Nah, kalau nggak percaya nanti bisa tanya ke anaknya gimana pembelajaran ruangan yang ber-AC, pasti nyaman sekali ya. No? Bahkan kalau anak-anak dulu sebelum selesai kegiatan belajar pasti izin keluar, entah itu ngadem ke kamar mandi dan seterusnya. Kalau sekarang setelah istirahat disuruh keluar dulu. Nah, anak-anak nyaman di dalam kelas. Nah, ini salah satu hal positif gitu loh Bapak Ibu terkait adanya AC. Terkait pengadaan dan perawatan AC, ini tentunya untuk mendukung keberlangsungan proses belajar di kelas. Alhamdulillah di tahun kemarin sudah terwujud, tinggal tahun ini kita tambahkan kembali. Nah, biayanya agak turun. Biayanya di sini jadi 250.000. Ini kalau beli AC 1 nggak dapat Bapak Ibu. Kalau beli AC 1 nggak dapat. Ini dapatnya sebulan untuk bayar listrik. Insya Allah Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu tidak kalah penting, tapi sifatnya yang nomor 5 ini tidak menjadi ketentuan wajib, tapi kita tawarkan.
yaitu kegiatan kebersamaan di kelas 12. Sedikit kami ulas Bapak Ibu bahwa sebagai bagian dari proses akhir masa sekolah SMA Budi Mulya Kerawang biasanya, ini kita bicara yang biasanya Bu ya, Bapak ya, biasanya menyelenggarakan kebersamaan di kelas 12. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar siswa, guru pondok, sekolah, sebelum resmi anak-anak dinyatakan lulus dan melangkah ke jenjang selanjutnya. Kegiatan kebersamaan ini tidak hanya menjadi momen untuk pisah saja, namun sebagai sarana sekolah untuk refleksi dengan putra-putri, memberikan motivasi, apresiasi, bahkan kalau kita lihat kaleidoskop perjalanan selama 3 tahun mereka di sekolah, ini nanti akan bersama-sama kita tumpah ruahkan dalam kegiatan kebersamaan tersebut. Dalam hal ini, sekolah memberikan wadah untuk penawaran opsi kegiatan yang bisa dipilih oleh anak-anak di dalam kegiatan kebersamaan di kelas 12. Gambar yang pertama itu gambar BIS Bapak Ibu ya. Gambar BIS maksudnya apa Bapak Ibu? Biasanya kalau di sekolah-sekolah pada umumnya ada tur edukasi. Kegiatan ini berupa perjalanan wisata ke destinasi tertentu yang tidak hanya menawarkan tetapi juga memberikan nilai edukasi dan pengalaman bersama, selain juga rekreasi. Tour ini bertujuan menumbuhkan kekompakan, rasa tanggung jawab dan menghormati kebersamaan di tempat umum. Kemudian yang kedua, opsi yang bisa kita pilih yaitu kegiatan kebersamaan di luar, maksudnya di luar sekolah atau biasanya di gedung dan seterusnya yang terkait. Acara kebersamaan bisa dilaksanakan di gedung serbaguna maupun gedung yang terkait. Di dalam acara ini Bapak Ibu ada sesi perpisahan secara resmi, simbolis secara resmi. Jadi ada sambutan, ada motivasi, ada pertunjukan persembahan adik-adik kelas 11, kelas 10, kemudian ada penyerahan kenang-kenangan, dokumentasi bersama. Kemudian kalau siswa mendapatkan medali, foto, bingkai, tumbler, makan, snack, pengawalan, kajian makan, acara dan seterusnya, menikmati kegiatan. Biasanya anak-anak didapatkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kegiatan kebersamaan yang di sekolah ini sebetulnya saya munculkan, namun saya pribadi belum bisa mengkonsep Bapak Ibu ya. Namun ini secara umum saja. Jadi sederhana di sekolah. Seperti apa Pak? Nah ini nanti saya tak cari imajinasi dulu. Soalnya belum pernah kami lakukan, jadi kita cari konsep. Namun dalam rapat dan sosialisasi ini kami sampaikan juga. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal itu pembiayaannya kurang lebih Rp600.000. Hal-hal yang didapat yang tadi sudah kami sampaikan. Itu acuannya kegiatan tahun kemarin. Ya. Bukan tur, ini yang kemarin ngambil acara kebersamaan. Kalau tur bisa beda. Karena tur itu nanti posnya banyak. Tempat survei, bis makan, wisata, pengamanan dan sebagainya. Banyak pos-pos. Tentunya pasti akan lebih daripada kebersamaan. Ini adalah penawaran yang menjadi titik poin yang perlu kami sampaikan sehingga Bapak Ibu di sini bisa hadir, bisa mendengarkan dan bisa berdiskusi, memberikan masukan kepada kami bagaimana langkah kami selanjutnya untuk kegiatan di akhir untuk kelas 12. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sebelum kami tutup Bapak Ibu, nanti insya Allah Bapak Ibu akan diberikan kesempatan waktu untuk menyampaikan masukan. Oh sudah dipertanya. Bapak Ibu ditahan dulu ya, masih ada satu slide. Nah, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya di sini menghadirkan perwakilan dari kelas 12. Ya anak-anak kita sebetulnya, mohon maaf kelas 11.
calon kelas 12, orang kalah. Jadi di sini saya hadirkan beberapa anak dari perwakilan kelas 11 yang nanti akan naik ke kelas 12. Mereka ternyata dari kelas 10 dan sekarang kelas 11 sudah mulai sedikit berbisik-bisik dan mengkonsep. Mereka itu mau seperti apa, mau bagaimana, mau kayak apa. Nah, tentunya tidak afdol kalau kita hanya berbicara orang tua, sekolah dan wali kelas tanpa mendengarkan apa sih keinginan, harapan dari anak-anak kita gitu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin untuk kelas 11 yang hadir saya satu saja kali Bu, atau dua? Oh ya, sebelum nanti perwakilan anak-anak ada sedikit penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah, kami persilahkan. Mohon maaf, izin menyampaikan. Tadi lupa, belum memperkenalkan. Jadi ini, kenapa sih Pak Hozin ngomong terus ya presentasi? Perkenalkan adalah Bapak Nur Hozin ini adalah Wakasek Humas SMA Budi Mulia. Dan Bapak Haji Haryanto ini adalah Komite SMA Budi Mulia. Dan tadi yang menjadi pembawa acara adalah Wakasek Sarana dan Prasarana. Dan perkenalkan Ibu Nurliana, silahkan berdiri. Ibu Nurliana adalah Wakasek Kurikulum dan asistennya adalah Ibu Romi, silahkan Bu Romi. Jadi kurikulum punya asisten. Jadi ini yang terlibat adalah para Wakasek kami. Jadi kami jika berhubungan silahkan dengan para Wakasek kami. Ya, mengenai kurikulum bisa langsung dengan Bu Nur. Sarana dan prasarana bisa langsung dengan Ibu Elva. Kalau humas makanya yang presentasi adalah Wakasek humasnya. Begitu Bapak Ibu. Dan ini anak-anak kami yang kelas 11 nanti akan naik kelas 12. Mereka juga punya keinginan dan perlu kita dengarkan juga. Maka dari itu kami dari pihak sekolah itu adalah menengahi antara keinginan orang tua siswa dan keinginan siswa. Jadi itu inti dari pertemuan kali ini. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dipersilahkan untuk menyampaikan dari perwakilan kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMAS Budi Mulia Ibu Erna Setioningrum SEMPD. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh staf sekolah yang kami cintai, dan kepada seluruh orang tua wali murid siswa yang hadir secara Zoom meeting ataupun hadir di sini yang kami muliakan, serta seluruh teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Untuknya sebelum itu perkenankan, nama saya Hanif Gifari Akbar, akrab dipanggil Gifari, yang merupakan pelajar kelas 11 yang berasal dari Tangerang, sekaligus juga menjadi siswa di Pondok Pesantren Sumber Barokah Karawang, dan saat ini saya juga menjadi pengurus di angkatan generasi 24 SMAS Budi Mulia. Oleh karena itu, kami mewakili seluruh anak-anak generasi 24 KBM SMA untuk bisa pilih seluruh anak-anak untuk bisa menyampaikan aspirasi dari seluruh teman-teman. Dan kami sangat berharap bisa memberikan yang terbaik untuk semua. Maka dengan berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Tentunya 3 tahun kami belajar nanti ya sudah selesai di ujung pengakhir tahun. 3 tahun kami belajar, baik itu ada yang sekolah dan mondok ataupun sekolah
Itu tidak mudah. Ada suka, ada duka, ada fokus yang terpecah menjadi dua. Tentunya Bapak dan Ibu wali murid mengharapkan kami bisa mencapai tujuan itu dengan sukses. Dua-duanya bisa tercapai. Misalnya yang sekolah dan mondok, tentunya dua-duanya harus bisa tercapai. Dan bagi kami tentu itu kami sangat mengusahakan. Maka kami juga dari pengurus angkatan selalu mengobar-ngobarkan semangat anak-anak bisa mencapai target kami masing-masing. Seperti itu. Dan kami sangat berharap di ujung pengakhir tahun nanti kami bisa mengadakan sebuah acara yang mana terbentuk sebagai momen akhir kami di sekolah maupun di pondok seperti itu. Tentunya seperti dengan acara tur dan kebersamaan. Kami siap menjadi utusan dari sekolah ataupun menjadi panitia seperti itu, tentu dengan bimbingan dari sekolah. Artinya apa? Artinya kami ingin membuat seluruh teman-teman itu punya kesan yang sangat bermakna selama bersekolah di SMAS Budi Mulia. Kami memahami bahwa segala kegiatan itu memang harus sejalan dengan kebijakan sekolah, dengan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami sangat siap membantu dan menerima arahan dari sekolah agar selalu terwujudnya ketertiban dan memastikan kegiatan ini tidak akan memberatkan siapapun. Baik itu dari orang tua wali murid, dari seluruh teman-teman ataupun dari guru-guru di SMAS Budi Mulia. Oleh karena itu kami memohon ridho dan dukungannya kepada seluruh orang tua wali murid angkatan 24 SMAS Budi Mulia agar bisa mendukung acara ini agar bisa terlaksana. Seperti itu. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan aspirasi ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Tepuk tangan untuk adik kita, anak kita, Mas Gifari. Berbicara di depan itu perlu mental, Bapak Ibu ya. Makanya perlu dimaklumi ya. Yang penting konten atau isinya kita pahami. Ternyata anak-anak yang di sebelah saya tadi perwakilan itu mengharapkan ada kegiatan keluar ya. Yang ini sebetulnya juga belum pernah kita lakukan. Ya. Jadi sekolah mewadahi Bapak Ibu ya. Nanti itu sesi diskusi akan dipandu oleh MC insya Allah. Cuman notes dari saya, catatan dari saya Bapak Ibu, kita tidak hanya menggunakan ego. Pokoknya karena ini kamu harus ini. Tapi perlu kita dengarkan suara anak-anak. Kalau saya ingat di materi guru penggerak, Bu Ena ya, masih ingat. Jadi dengarkan suaranya. Anak-anak kita dengarkan suaranya. Harapannya pengen apa? Keinginan seperti apa? Itu pun sebenarnya bisa diaplikasikan di cara setelah itu libatkan itu dalam arti bukan hanya mereka jadi konsumen, tapi kita ajak untuk terlibat dalam segala aspek. Setelah itu kepemilikan. Mereka itu di dalam mengerjakan pasti akan lebih pure, lebih totalitas karena ini merasa ini adalah gawe saya, agenda saya, milik saya, bukan milik siapa-siapa. Tidak seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi sosialisasi pembiayaan di kelas 12. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu doang. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bapak Nur Kozin yang telah memberikan pemaparan program secara terperinci. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau tadi dapat memberikan pencerahan dari program sekolah yang dimaksud. Dan juga kepada Ananda Hanif Al-Ghifari yang sudah memberikan usulan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah.
Dan tibalah waktu yang kita nantikan bersama, yaitu musyawarah dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu wali murid, kami persilahkan untuk menanggapi atau bertanya terkait program yang telah disampaikan oleh Bapak Nur Khoji. Agar musyawarah dan tanya jawab ini dapat berjalan dengan tertib, maka Bapak Ibu penanya dimohon untuk menyebutkan nama serta wali dari murid siapa dan kelas berapa. Pertanyaan dan tanggapan akan dibagi menjadi beberapa sesi. Setiap sesi diperuntukkan untuk 3 orang penanya yang menunjukkan jawaban dari pihak sekolah. Dan setelah terjawab, maka akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Untuk sesi pertama, kami persilakan kepada Bapak Ibu wali murid untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan dengan tangan. Bapak Ibu yang online dapat ikut raise hand, baru on cam dan memberikan pertanyaannya. Silakan yang offline dulu. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Oh, Bapak. Keringat gano. Sanin dulu apa ya? Iya. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas saya dari program yang disampaikan Bapak sekolah. Jangan mungkin ada hal yang harus dipertimbangkan. Kalau hal yang aman, harus begitu ya. Di sekolah, tempat yang netral, nggak terlalu masalah. Tapi kalau begitu ini, saya mendukung, saya siap mendukung. Tapi jangan sampai ini itu malah dari bumpat yang sekolah sampai.
Karena kami sayang sekolah ini, sayang kepada guru-gurunya, kepada kepala sekolahnya, dan sampai ini kemudian Bapak kebijakan itu berbenturan dengan itu hal yang mungkin harus dipertimbangkan. Tapi kalau memang sudah dipertimbangkan secara matang, tidak ada apapun, tidak ada masalah apapun dan sebagainya, siap mendukungnya. Tidak ada masalah-masalah. Ini saja tanggapan. Mohon maaf, jazakumullahu khairan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang masih ingin bertanya. Kalau tidak ada di ruangan ini, boleh yang online. Silakan klik pertanyaan sama. Ada raise hand? Yang lewat chat juga boleh. Bapak Harmanto, silakan Bapak on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Terdengar? Dengar Pak, dengar Pak. Ya, terdengar suaranya. Ya, izin, saya Hartanto, kenalkan saya Hartanto, saya orang tua dari Kijar Surya Kelana, kelas 2 ya, kelas 2. Nah, mohon izin Pak, saya tadi kebetulan sempat menyimak pemaparan Pak Wakasek bidang siswaan ya, berkaitan dengan rincian anggaran biaya. Di situ memang Bapak sudah merinci biaya-biaya yang harus kita bayar. Tetapi mohon izin kalau memang diperkenankan dan memungkinkan, sebenarnya dari masing-masing biaya itu peruntukannya untuk apa? Jadi kalau buat kami itu sebenarnya bukan biaya, tetapi rincian yang harus kita bayar. Tetapi misalnya Bapak di situ mencantumkan adanya biaya bimbingan. Sebenarnya di forum bimbingan itu apa saja yang dikeluarkan sehingga terbagi untuk masing-masing siswa itu ada 600 ribu ya. Ya. Mungkin Bapak bisa gambarkan, oh saya melakukan bimbingan selama beberapa kali dengan biaya misalnya berapa puluh juta, terus kemudian dibagi ke jumlah siswa yang ada. Atau untuk misalnya untuk tadi ada bagian pembiayaan mengenai pembelian maupun perawatan AC. Mungkin Bapak bisa gambarkan untuk pembelian AC selama 1 tahun ini berapa, biaya yang dibutuhkan untuk listrik berapa, pembersihan berapa bulan sekali berapa, tingkat totalnya berapa, dan distribusikan ke masing-masing siswa menjadi sejumlah 250. Mungkin kalau memungkinkan itu Pak, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran, oh mungkin ada beberapa item yang bisa dikurangin, atau mungkin malah atas usulan dari orang tua, oh ini kurang ditambah, mungkin seperti itu. Mungkin itu Pak sementara. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi. Boleh dari yang offline atau yang online? Silahkan. Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung ditanggapi dulu oleh Bapak Nur Kozin untuk pertanyaan yang pertama. Aditur. Boleh saya jelaskan dulu, nanti bisa ditambahkan oleh para wakasek saya. Jadi begini, justru kami mengundang Pak Ibu hybrid, baik yang daring atau luring, itu karena ada kebijakan dari melarang tidak diperkenankannya study tour. Budi Mulia sudah aman Bapak Ibu, karena memang tidak pernah ada. Kemarin itu kami dihadiri oleh komitenya ada, dan dari pengawas KCD wilayah 4, Ibu Ani pun hadir. Jadi tidak ada masalah.
Nah, kami tanyakan ke pengawas KCD wilayah 4, bagaimana dengan study tour? Dipersilahkan asal daerah Jawa Barat. Terus kesiswaan kami, Pak Kur, dan hari ini mohon maaf Pak Karunianto Wakase Kesiswaan berhalangan hadir, ya izin karena acara daerahan. Jadi sudah menanyakan ke anak-anak, tadi ada kalimat dari saudara Gifari, insya Allah tidak akan membebani, mereka sudah punya tabungan 18 juta. Yang di pondok, pribumi belum punya tabungan. Maaf, maksudnya yang tidak mondok, belum ada tabungan, mereka nabung sendiri gitu, nabung dari kelas 1. Terus dari keimaman, itu minta amal soleh, kegiatan sekolah dengan pondok gabung. Karena tiap tahun yang dikeluarkan biaya itu banyak. Di pondok tahun kemarin ya 850, di sekolah 600, anak tur juga, perpisahan juga. Nah terus Pak Yai Andiko, coba digabung dan lebih hemat orang tua siswa biar tidak terbebani. Kalau mau perpisahannya keluar tur, gabung anak yang tidak mondok ikut gabung piknik, ikut gabung study tour, udah biarnya satu. Bisa enggak? Kemarin ditawarkan kata pondok, anak pribumi, anak yang tidak mondok, biasanya kalau itu suka bawa HP. Jadi syaratnya jangan bawa HP. Yang kedua, tidak boleh foto laki-laki dan perempuan. Bisa enggak? Ya saya tawarkan. Justru ini adalah kebijakan sekolah menawarkan. Jadi umpama anak ini punya keinginan kuat, sekolah kan tidak serta-merta mematahkan begitu saja. Kami tanya ke orang tua siswa yang mendanai, yang membiayai, umpama tidak pun tidak jadi masalah. Mau kebersamaan 600 terlalu besar Bu Erna, nggak usah kebersamaan. Upacara perpisahan selesai nggak mau bayar, monggo. Teman perhatikan kan, bagaimana perasaan anak-anak. Aku maksudnya ada apa-apa Bu, upacara doang. Ya itu saja sih. Maka dari itu sebenarnya yang berjalan seperti biasanya dari tahun ke tahun itu adalah kebersamaan. Dan yang terakhir adalah di sini. Kita pernah Asyali, kita pernah Dewi Air, dan kita yang terdekat adalah Alam Sari. Dan itu 600 insya Allah balik semua kepada anak-anak, dinikmati oleh anak-anak. Dan bahkan ada subsidi silang, artinya yang belum bayar pun boleh ikutan. Bukan berarti kamu belum bayar, nggak boleh masuk. Kan mungkin dalam hati Bapak Ibu ada yang merasa masih punya tunggakan sekolah. Itu kami ikutkan, libatkan, termasuk mengisi acara juga. Itu asbabul nuzulnya Pak Dodi. Jadi kami sebenarnya makanya undang karena tahu kami itu edarannya tidak diperkenankan. Kenapa jadi bisa boleh kalau siswa dan orang tua siswa setuju dan itu keluar dari orang tua siswa. Bahkan kami mempersilahkan panitianya dari orang tua siswa dipersilahkan. Artinya gitu. Jadi ini makanya dilakukan dialog musyawarah. Jadi yang selama ini udah ada biaya kebersamaan, udah kita ibaratnya nggak ada pilihan. Pilihan ini muncul karena kemauan anak-anak. Dalam rangka apa? Rukun, kompak, kerjasama yang baik, mujid-mujid. Kenapa mujid-mujid? Karena digabung. Dan ini anak yang generasi, tadi termasuk pengurus generasi ini, boleh Bu, anak yang tidak tinggal di pondok gabung dengan kami. Yang tidak tinggal di pondok itu boleh gabung dengan kami. Jadi ini alhamdulillah satu luar biasa gitu loh. Waktu kemarin tuh kami, termasuk saya dapat teguran dari Pak Yai Sasno sama Pak Yai Mul. Berarti anak-anak belum memahami 29 karakter. Belum memahami rukun kompak kerjasama yang baiknya belum. Tahun kemarin itu tidak boleh dan tidak mau gabung. Kali ini luar biasa menurut saya. Makanya anak-anaknya dan pondoknya bilang memang hanya untuk pondok. Nanti suka bawa HP Bu, saya nggak mau anak yang nggak mondok ikut piknik. Peraturannya memang karena tidak diikut sertakan karena bawa HP. Karena anak yang tidak mondok kan tinggal dengan orang tua dan punya HP. Biasanya HP ini dibawa. Gitu. Ini menjadi keberatan. Makanya ketika mau tur, Bapak Ibu yang anaknya tinggal di rumah, diwanti-wanti HP ini nggak boleh dibawa. Adapun tempat harus wilayah Jawa Barat. Adapun biaya, monggo Bapak Ibu. Umpama Bu nggak ada apa-apa, itu hilangkan 600 nol, boleh. Nah,
Ya ini makanya kami menawarkan. Nah ya, jadi yang tadi ditanyakan keraguan Pak Dodi, ini adalah jawabannya. Makanya musyawarah. Jadi nanti kita buat berita acaranya bahwa ini adalah keinginan dari siswa dan orang tua siswa mendukung. Dan di daerah Jawa Barat tidak memberatkan. Dan mungkin kalau misalkan nanti hasil pollingnya ada yang tidak mau berangkat, yang dipermasalahkan oleh Bapak Gubernur adalah berangkat tadi itu enggak, tapi bayar. Itu mama pada protes. Pasti mama protes ya. Mama saya enggak berangkat atau bayar. Itu enggak boleh. Makanya kami musyawarah maunya seperti apa. Kami pihak sekolah hanya menengahi. Panitianya dari bapak ibu wali murid dipersilahkan. Dari anak-anak dipersilahkan. Jadi tidak ada pembiayaan masuk ke sekolah juga dipersilahkan. Jadi Jadi mungkin sudah terjawab di sesi pertama atau perlu mau ditambahkan oleh Pak Hojin dan Bu Nur. Nanti kalau Bu Nur bimbingan. Bagaimana Bapak Ibu? Dipahami yang pertanyaan pertama dari Pak Dodi tadi. Pak Dodi bagaimana? Ya bisa dipahami ya. Berarti ya amin. Ya lancar barokah semuanya. Saya suka seperti ini. Jadi aktif apa yang dirasakan tuh jangan bicara di belakang ya Pak Dodi ya. Ngomong aja di sini kan enak. Ya silahkan bisa ditambahkan dengan Bu Nurliana. Jazakumullah. Menyambut dan menyambung dari Ibu Kepala Sekolah, selain faktor 1 dan 2 tadi Bapak Ibu ini, seringkali kita abaikan ketika anak-anak kita kekang karena keegoan kita atau dengan berbagai pertimbangan tadi tidak mengadakan misalkan. Ternyata di balik layar anak-anak sering karena sudah dijumpai mengadakan kegiatan-kegiatan tersendiri yang tidak terorganisir dalam pengawasan kami maupun pihak pondok, sekolah dan pondok di luar pengawasan. Sehingga di situ terjadi rawan hal-hal yang tidak kita inginkan, entah pelanggaran tata tertib maupun dan seterusnya. Makanya kami di sini menawarkan hal tersebut sebagai salah satu bentuk keterbukaan kami komunikasi terhadap pihak sekolah dan orang tua. Mungkin itu penambahan saya. Jazakumullah. Saya lanjutkan ke Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan Bapak. Jadi yang tadi disampaikan Pak Hozin itu kebetulan terjadi tahun lalu Desember 2004 dan kebetulan wali kelasnya saya. Di orang tua mendengar berita itu akhirnya protes kan. Kenapa sekolah dan pondok tidak mengawasi, tidak mengelola dan seterusnya. Mungkin ini adalah bagian dari ketika siswa itu punya keinginan, tapi kita orang tua dan guru tidak support. Akhirnya yang namanya anak zaman sekarang kan kecerdasannya memang lebih dari kita ya. Akhirnya mereka nggak ada sendiri dan dilalahnya kejadian yang tidak. Sama-sama tadi ayo kita pertimbangkan bersama, kita balikkan. Saya juga dulu pernah sekolah ya kan ya, masa iya sekolah 3 tahun, mondok 3 tahun, ketemu teman dari seluruh Indonesia, pas pulang anyep-anyep aja gitu kan, pasti keinginan anak-anak seperti. Tapi tetap ini semua bil ma'ruf, artinya kebersamaan ini bukan hal yang wajib. Itu yang perlu sama-sama kita pahami ya. Yang wajib sekolah selenggarakan adalah proses kegiatan belajar mengajar sampai dengan penilaian akhir. Itu kewajiban kami. Adapun acara kebersamaan dan seterusnya yang memang itu tadi sifatnya tidak wajib, mari sama-sama kita laksanakan, kita selenggarakan tanpa ada unsur paksaan. Dari ini kita akan tawaroh, nanti juga dari sekolah akan membagikan link sehingga semua bisa menyampaikan pendapatnya. Kita lihat di sana. Yang pertama kali itu adalah setuju atau tidak setuju adanya kegiatan kebersamaan. Baru nanti kita sepakati kira-kira besarannya berapa yang kira-kira orang tua menyanggupi. Setelah itu, ini anak-anak juga saya sampaikan, dari kesanggupan orang tua baru kita bisa ngatur acara. Jadi jangan kita, wah pengen A, B, C, pengen ke Bali, pengen ke Jerman, kemana, belum tahu biayanya ya kan. Jadi nanti biayanya berapa itu yang kita atur. Oh ternyata orang tuanya sanggupnya cuma 100.000 ya, berarti di sekolah kan nggak mungkin nyewa gedung Alam Sari gitu ya. Itu untuk kebersamaan. Kemudian untuk bimbingan Bapak Ibu 600.000 itu kegiatan bimbingannya full selama 1 bulan.
insya Allah nggak ada yang lebih murah dari itu. Kalau ke Primagama aja sebagai pembanding ya Bapak Ibu, ada siswa kami yang ikut bimbingan di Primagama sebulan intensif menuju UTBK itu 1,5 juta. Sebulan seminggunya hanya sekitar 2 kali pertemuan. Kalau intensif dipadatkan itu hanya 10 kali pertemuan. Sekali pertemuan hanya 1,5 jam, itu 1,5 juta. Sedangkan ini 600.000 satu siswa dapat modul buku panduan kalau yang untuk bimbingan. Kemudian kegiatan bimbingannya dilaksanakan 1 hari dari kalau kemarin dari jam 1 sampai jam 3,5 jam ya, 3,5 jam efektif. Potong istirahat dan sholat ya Bapak Ibu. Itu setiap hari selama 1 bulan. Kemudian anak ikut try out online secara nasional itu 2 kali. Sebelum bimbingan dan setelah bimbingan. Kemudian mendapatkan analisis rapot bagi yang mau ikut jalur prestasi. Kalau nanti kan berarti analisis KTA insya Allah katanya ya. Kemudian analisis hasil dari tryout-nya. Itu kalau yang bimbingan kuliah. Adapun bimbingan kerja dan wirausaha juga sama, dilaksanakan proses bimbingan dan magangnya selama 1 bulan. Sedikit sharing, kalau kita sendiri punya anak mau kita magangkan ke misalnya rumah makan, kantor, itu kan tidak mudah kalau tidak punya koneksi ya Bapak Ibu ya. Walaupun deket nih, ini Alam Sari ini deket nih, titip dong anak saya magang sebulan, itu tidak mudah. Tapi kalau kerja sama antar sekolah, bisa. Masuk yang tahun kemarin, ini barusan itu kita yang saya lihat berlanjut, justru malah berlanjut ya Bapak Ibu. Itu di Soponyono. Jadi anak itu magang di bulan Januari ya, iya. Magang di bulan Januari, waktu bulan puasa kemarin, Maret ya, Maret sampai Lebaran, itu anak dipanggil sama Soponyononya untuk menjadi freelance-nya karena karyawannya banyak yang izin mudik. Jadi itu kan artinya lebih kiri. Insya Allah tidak rugi untuk yang tadi disampaikan. Kemudian kalau untuk detail AC mungkin nanti Bu Elva ya yang menyampaikan berapa unit yang dibutuhkan, berapa biayanya gitu. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu barangkali, wah ini kebetulan Bapaknya kerja di supplier AC nih, tak sodakoh AC, monggo bisa ngurangin nanti ininya ya iurannya gitu. Karena kalau di sekolah luar Bapak Ibu pernah ke SMA 1 Cikampek, itu semua kelas di negeri itu ada puluhan kelas ber-AC semua, dapatnya enggak dari orang tua, tapi banyak donaturnya. Nah, mudah-mudahan di kita ini juga mudah-mudahan banyak donaturnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan untuk pengadaan dan pemeliharaan AC. Di sini untuk pengadaan, kita ini sudah ada 6 kelas yang ber-AC, masing-masing kelas itu ada 2 AC. Jadi sudah ada 12 AC untuk kelas. Dan yang akan kita tambahkan di sini, kita butuh untuk 4 ruang kelas lagi. Untuk 4 ruang kelas ini, kita butuh 8 AC. Di sini 1 unit AC untuk tahun kemarin itu pembeliannya itu di kisaran 7.600.000 yang 2 PK ya. Jadi totalnya 60.800.000. Dan penaikan daya atau pemasangan baru itu di kisaran 15.800.000. Jadi total untuk pengadaan AC 4 ruang kelas itu sekitar 76.600.000. Dibagi jumlah siswa 313, jumlah siswa yang naik kelas 12 dan yang akan naik ke kelas 11 itu ada 313 orang. Didapat atau diperoleh 244.728 rupiah. Jadi pembulatan ke atas masing-masing siswa dikenakan 250.000 rupiah. Nah, ini selain itu untuk biaya pemeliharaannya termasuk
penggunaan listrik tokennya itu 1 bulan itu tergantung pemakaian bisa di kisaran 2 sampai 3 juta untuk 6 kelas. Mungkin nanti akan lebih dari 6 kelas, berarti nanti kalau tambah 4 kelas lagi berarti mungkin 10 kelas ya. Itu untuk biaya tokennya, token listriknya. Dan untuk biaya pemeliharaannya 1 bulan itu tiap bulan itu kita keluar biaya pemeliharaan antara 800 sampai 1 juta. Di situ mulai dari pencucian AC, terus terkadang AC-nya ada, ini berkali-kali ada stekernya masalah. Jadi anak-anak tuh ngadu ke saya, Bu, ini AC-nya nggak dingin, Bu, yang ini AC begini. Jadi ada saja untuk pemeliharaannya itu biaya pemeliharaan per bulannya itu kena di kisaran 800 sampai 1 juta. Masuk biaya pencucian AC per 3 bulan sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan mungkin dari Pak Kozin? Bapak Ibu mungkin bertanya, dana BOS buat apa? Dana BOS itu tidak langsung bisa untuk beberapa kelas. Dana BOS untuk tahun ini 2025 insya Allah mau di tempat lab 1, lab 2 sudah ber-AC, lab 3. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke lab 3. Itu gerah sekali. Tanya sama anak-anak, lab 3 belum ada AC-nya ya. Itu mau dipasang AC, langsung bak dan naikkan pakai dana BOS. Dan Bapak Ibu untuk pemeliharaan kalau serta merta kena di Bapak Ibu semua itu nggak akan ketat. Jadi artinya dana digunakan, Bapak Ibu tetap ikut partisipasi. 250 itu hanya 1 tahun Bapak Ibu, nggak akan ditagih lagi. Jadi kalaupun misalkan keberatan langsung bayar 10, boleh dicicil. Ngomong saja sama Bu Betty, insya Allah Bu Betty nggak akan marah. Bu, 3 kali boleh nggak? Monggo. Bu, saya mau lunasin kabeh, ameh boga pikiran, mangga. Enak. Kan tiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang memang orangnya pengennya satset lunas, beres. Ada yang dah ini ya dicicil ya biar ringan, monggo. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Itulah pedomannya Bapak Ibu. Itu ya, Pak Hazin mau menambahkan? Cukup. Ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Berikan kepada MC. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mungkin Bapak yang bertanya tadi ada tanggapan lagi Bapak? Atau Enggak, Bapak yang sudah. online tadi Bapak Hartanto, ada yang mau ditanggapi lagi Bapak? Atau mungkin Sudah kurang cukup, Bu. jelas dari penjelasan Sudah cukup. yang telah disampaikan? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang ya, Bu. Untuk rincian pengadaan AC, nanti mungkin bisa ditanyakan ke bagian keuangan saja ya Bu ya. Dibagikan melalui surat dari bagian keuangan. Ibu dan Bapak di sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Kita masuk ke sesi 2. Jangan tadi itu doang, kebersamaan boleh, tak usah boleh, boleh. Oh ya, anak saya bayar segini, bayar semua. Terus bapak ibunya yang dari ini suruh bayar juga. Terus orang bisnis langsung kasih bayar. Bapak ibu sama anak. Saya langsung ditegur. Saya belum dapat SK kepala sekolah. Tapi karena yayasan tahu saya adalah periode selanjutnya, kenapa tidak didampingi? Didampingi kan libur Pak. Terus pondok kenapa nggak dampingi? Pondok juga bingung lah, kan sudah keluar dari pondok, udah pulang. Anak-anak tuh kalau sudah pengen,
punya ini sendiri gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau punya ide misalkan tur boleh nggak saya dampingi, saya ikut, oh monggo, malah senang hati. Bapak Ibu guru yang dampingin misalkan sedikit, seluruhnya kami yang dampingi, wah alhamdulillah banget. Jadi saya juga agak gimana ketika ada ucapan jangan pergi piknik guru pakai uang siswa. Allah, kata saya, guru-guru bisa piknik sendiri, walaupun mungkin deket, walaupun ke mall situlah ibarat kata. Itu justru tugas kami mendampingi. Nah masa kami diberi tugas mendampingi, terus kami suruh bayar kursinya, tiketnya. Nah kan ya pilih aku nggak mau dampingi, gurunya gitu. Kalau kami data, Bapak Ibu guru tuh siapa yang sanggup mendampingi, itu jarang yang nulis. Kalau nggak kepala sekolahnya yang maksa, kamu ikut, iya bu, gitu. Jadi jangan sampai ada yang berpikir begitu gitu. Tapi monggo ya, tadi dari 3 tadi mau tur silahkan, syaratnya tapi Jawa Barat kan. Dan Bapak Ibu tidak terbebani dan nggak protes, nggak ngetek Pak KDM. Nah ini kan gara-gara ibu-ibu ngetek Pak DM bilang, oh ini anak saya suruh bayar tur 1,5 juta, padahal anak saya nggak ikut. Ini mah yang nggak ikut sudah dipaksa bayar ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Yang mau yang bayar berarti berangkat, yang enggak ya sudah jangan dipaksa, nggak mau ikut, memang keadaan orang kan lain-lain. Silahkan menambahkan. Ini Bapak Suprapto adalah guru BK putra putri Bapak Ibu ya, jadi ini guru BK-nya. Monggo Pak Prapto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Suprapto, saya BK-nya kelas 11. Oh, di depan. Oh, di depan bisa grogi. Baik, saya lanjutkan. Pertama saya berdiri di sini, sisi saya sebagai guru BK yang pro kepada anak dan orang tua, tapi di sisi saya juga saya pro dengan sekolah. Jadi badan saya ini berbelah dua nih, ya harus berimbang. Kalau dari sisi anak, memang saya merasakan bertahun-tahun adanya gejolak di akhir tahun yang ini harus segera diselesaikan. Karena tahun ini adalah tahun terakhir supaya berikutnya tidak ada gejolak lagi. Gejolak apa Pak? Anak-anak yang tidak mondok itu ketika akhir tahun itu suka apa ya? Sedih kelihatannya. Karena mereka 3 tahun bersama, tapi di akhir tahun justru tidak bersama. Kenapa? Terpisah oleh tembok pondok. Pondok punya acara itu tur pondok itu yang tidak bisa diikuti oleh yang tidak mondok dengan berbagai alasan. Ya, kalau yang tidak memahami langsung ngejudge, gitu ya. Kamu tuh tega sama teman-teman kamu tinggal bersama satu kelas, gitu. Sekarang akhir perpisahan, kamu yang nggak diajak. Ada yang ngejudge begitu, tidak memahami sesungguhnya. Karena nggak mau juga seperti itu, pengennya diajak pribumi juga bersama. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dikuasai oleh mereka. Nah, ini tadi ada anak yang mewakili teman-teman siap untuk memfasilitasi untuk bisa bersama. Pertanyaan saya di sini sebelum kesana, dari paparan Pak Kozin tadi, ya, ini kita tuju yang mana dulu gitu loh. Mau bersama, mau tur atau bersekolah, itu dulu aja. Kalau itu sudah tuntas, sekarang sudah kita ngomong sampai peraturan gubernur segala macamnya, itu cuma kebersamaan. Ini kan agak lucu gitu ya. Saya minta ini apakah ini akan menjadi hasil final yang ada di sini atau yang ada di rumah juga? Harapan saya iya, karena mengumpulkan ini sih kerepotan. Cari waktu lagi susah. Makanya saya inginnya ini jadi kepastian. Ya, pilih yang mana Bapak Ibu. Mungkin dari di sini dulu ya. Kalau saya kan ada beberapa, oke. Nanti hasilnya bisa diinformasikan. Oke. Nah, kemudian ini sudah mengerucut sebetulnya kalau nanti ada miniatur, kita tidak akan melanggar aturan dari gubernur. Turnya jangan keluar baru selesai. Ya. Yang kedua, gabungkan anak yang tidak mondok dengan mondok di acara yang sama supaya ini pembiayaan.
ngirit pembiayaan. Yang ketiga, karena mereka tidak tahu di sini dan ada yang siap, insya Allah kita memberikan keleluasaan pada anak-anak kita. Mereka sudah biasa untuk acara-acara tur besar pun sudah biasa. Ya, jadi kita orang tua dan guru duduk manis bisa, tinggal support saja, gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi bertanya tentang apa itu bimbingan, mungkin barangkali yang perlu dijelaskan adalah perbedaan antara bimbingan yang kuliah dengan non kuliah. Ya, apakah biayanya sama atau tidak itu barangkali. Karena kalau yang kuliah jelas bimbingannya 1 bulan full dan mendapatkan materi. Sementara yang tidak, ya mereka dibimbing sebentar kemudian dilepas untuk magang. Apakah biayanya sama atau tidak? Nah ini kan nanti sangat terbuka sekali ya. Artinya bisa tawar-menawar di kesempatan ini. Apakah sama biayanya atau tidak, itu kan ditawarkan oleh pihak sekolah. Karena memang ada beberapa, ya ini mungkin saya sampaikan, ada yang bertanya seperti itu, ya. Apakah sama biayanya antara yang ikut bimbingan kuliah 1 bulan full dengan guru-guru yang mengisi dengan yang di luar itu, ya. Di luar itu kan magang mereka di tempat masing-masing, apakah sama biayanya atau tidak, itu mungkin nanti yang perlu dijawab oleh Pak Wazir. Itu barangkali. Nah, Bapak Ibu, saya mohon supportnya pada anak kita, saya sebagai guru BK, terutama untuk, nah ini, kita, ya, jangan sampai ini ada yang menyesal. Karena setiap tahun ada saja yang menyesal, terlambat saja. Oh dia ingin kuliah. Ya, kami saya sebagai guru BK ini menghimbau Bapak Ibu semua ya, yang di sini maupun di rumah, tanyakan sama anaknya. Mulai hari ini, kamu nanti setelah lulus sekolah mau kuliah atau tidak? Setelah kuliah mau kemana nih? Maksudnya setelah sekolah mau lanjut kemana? Yang belum NT barangkali mau mondok, atau mau kerja, atau mau kuliah, atau mau usaha. Ya, jangan sampai nanti terlambat nanti sudah di akhir bingung nggak dibimbing oleh orang tua, tidak ditanyakan pula oleh orang tua. Ya, saya membawa misi itu karena nanti kami guru BK itu membimbing itu. Keberhasilan kami guru-guru di sekolah apabila bisa menghantarkan anak-anak kita banyak yang lulus ke perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Ya, jalur prestasi. Caranya nanti kami jelaskan nanti di pada sesi berikutnya. Ya, tahun ini sudah ada berapa Pak Aziz? 13 orang ya yang lulus lewat jalur prestasi. 15 orang ya, 15 orang jalur prestasi, belum lagi nanti yang tes ya, TBK dan yang mandiri ya nanti ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini jumlahnya bertambah. Ya, mudah bertambah dan mohon supportnya dari orang tua untuk menggiring, membimbing, menghantarkan anak-anak kita sukses. Boleh silakan sukses masuk perguruan tinggi, sukses jadi pengusaha, sukses jadi tenaga kerja, atau sukses menjadi mubalik dan mubalik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kami dari sekolah sudah menyiapkan bentuknya Google Form. Ini Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan setuju atau tidak setuju, kemudian memilih tadi apakah dilaksanakan sekolah, apakah di luar sekolah, ataukah kegiatannya bentuknya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan berarti kan akomodasinya apa-apa, insya Allah Bapak Ibu udah paham lah ya apa yang harus disiapkan rinciannya. Kalau misalnya bentuknya seremoni atau upacara, kemungkinan biayanya perlu